hidup Utsman bin Affan. Pada tahun 576 Masehi, di kota Taif, sebuah kota yang terletak di pegunungan, lahir seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Utsman oleh orang tuanya. Ia adalah putra dari Affan bin Abi Alas, seorang pedagang kaya dan terhormat dari suku Quraisy. Keluarga mereka dikenal luas dan dihormati di Makkah. Sejak kecil, Utsman telah menunjukkan bakat dan kecerdasan yang luar biasa. Ia adalah salah satu dari sedikit orang di Makkah yang mampu membaca dan menulis. Kecerdasan dan bakatnya ini tidak lepas dari pendidikan yang diberikan oleh keluarganya. Namun, kehidupan Utsman tidak selalu penuh dengan kebahagiaan. Ayahnya meninggal ketika ia masih muda, meninggalkan warisan yang cukup besar. Meski demikian, Utsman tidak pernah merasa terbebani oleh warisan tersebut. Sebaliknya, ia menggunakan warisan itu sebagai modal untuk memulai bisnisnya sendiri. Utsman tumbuh menjadi seorang pedagang yang sukses, seperti ayahnya. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia menjadi salah satu orang terkaya di antara suku Quraisy. Namun, kekayaan dan kesuksesan tidak pernah mengubah sifat Utsman. Ia tetap rendah hati dan dermawan, selalu siap membantu orang lain yang membutuhkan. Pada suatu hari, di tengah hiruk-pikuk kota Makkah, Utsman bin Affan merenung dalam kesendirian. Ia adalah seorang pedagang sukses, namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih penting daripada kekayaan dan kesuksesan duniawi. Di saat itulah, temannya Abu Bakar datang kepadanya dengan berita yang mengejutkan. Abu Bakar menceritakan tentang seorang pria bernama Muhammad yang mengaku sebagai Rasul Allah. Muhammad mengajarkan tentang Islam, agama yang mengajarkan keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Utsman merasa tertarik dengan ajaran Muhammad. Ia merasa bahwa ajaran ini adalah jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganjal di hatinya. Dengan penuh keyakinan, Utsman memutuskan untuk masuk Islam. Ia menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam, dan ia melakukannya dengan penuh keyakinan dan dedikasi. Keputusan Utsman untuk masuk Islam bukanlah keputusan yang mudah. Ia harus menghadapi penolakan dan hinaan dari keluarganya dan masyarakat Quraisy. Namun, Utsman tetap teguh pada keyakinannya. Ia percaya bahwa Islam adalah jalan yang benar, dan ia bersedia mengorbankan segalanya untuk agama ini. Pada suatu hari, Utsman bin Affan menemukan cinta dalam hidupnya. Ia bertemu dengan Ruqayyah, putri dari Nabi Muhammad dan Khadijah. Ruqayyah adalah wanita yang cantik dan saleh, dan Utsman jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan restu dari Nabi Muhammad, Utsman dan Ruqayyah menikah. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Mereka hidup bahagia bersama, dan Utsman sangat mencintai Ruqayyah. Namun, takdir memutuskan lain. Ruqayyah meninggal dunia karena sakit. Utsman sangat sedih dan berduka. Namun, di tengah kesedihan, ia menemukan cinta lagi. Ia menikah dengan Ummu Kultsum, adik Ruqayyah. Seperti Ruqayyah, Ummu Kultsum adalah wanita yang cantik dan saleh. Karena menikah dengan dua putri Nabi Muhammad, Utsman mendapatkan julukan Dzun Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Ia sangat mencintai kedua istrinya dan selalu merindukan mereka. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan di Makkah, Utsman bin Affan merasa bahwa ia harus mencari tempat yang lebih aman untuk mempraktikkan agamanya. Ia mendengar bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya berencana untuk hijrah ke Madinah, sebuah kota yang jauh dari Makkah. Utsman merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk memulai kehidupan baru. Ia memutuskan untuk mengikuti Nabi Muhammad dan pengikutnya. Dengan penuh keyakinan dan harapan,
Utsman meninggalkan Makkah dan memulai perjalanan panjang menuju Madinah. Perjalanan itu tidak mudah. Utsman harus melewati gurun yang panas dan berbahaya. Namun, ia tidak pernah merasa takut atau ragu. Ia percaya bahwa Allah akan melindunginya dan membantunya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Utsman akhirnya tiba di Madinah. Ia merasa lega dan bahagia. Ia merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang aman dan damai untuk mempraktikkan agamanya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga umat Islam. Ia menggantikan posisi Khalifah Umar yang telah wafat. Keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah dan keputusan sidang panitia 6. Sebagai khalifah, Utsman memiliki visi besar untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ia melanjutkan kebijakan ekspansi yang telah dimulai oleh pendahulunya. Dengan kebijakan ini, wilayah kekuasaan Islam berhasil meluas hingga ke Persia, Azerbaijan, Ar-Ray, Alexandria, Tunisia, Tabaristan, dan Ciprus. Namun, ekspansi ini bukanlah tugas yang mudah. Utsman harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Namun, dengan kebijaksanaan dan keberanian, ia berhasil mengatasi semua tantangan tersebut. Selain melakukan ekspansi, Utsman juga melakukan berbagai pembangunan di dalam negeri. Ia menjadi khalifah pertama yang berhasil melakukan perluasan Masjid Al-Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi, Madinah, agar bisa menampung lebih banyak umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji. Ia juga membangun armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Utsman adalah seorang pedagang yang memiliki sifat dermawan yang luar biasa. Ia selalu berbagi kekayaannya dengan orang-orang yang membutuhkan, dan ia tidak pernah ragu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu contoh kedermawanan Utsman adalah ketika terjadi paceklik yang melanda kota Madinah. Saat itu, kaum muslimin mengalami berbagai kesulitan. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Khalifah Abu Bakar, ia berkata, "Insya Allah, besok sebelum sore tiba, akan datang pertolongan Allah." Keesokan harinya, telah datang kafilah dagang Utsman dari Syam yang penuh dengan bahan makanan pokok. Kemudian, para pedagang itu berkumpul, termasuk dari kaum Yahudi yang biasa memonopoli perdagangan bahan makanan. Mereka berlomba untuk melakukan penawaran. Kala itu, Utsman berkata, "Berapa banyak kalian akan memberi saya keuntungan?" Para pedagang itu akhirnya berlalu pergi. Sementara Utsman bin Affan kemudian membagi-bagikannya dengan cuma-cuma kepada warga fakir miskin Madinah yang sedang membutuhkan. Selain itu, Utsman juga turut serta dalam berbagai peperangan bersama Nabi Muhammad, seperti Perang Uhud, Perang Khandaq hingga Perjanjian Al-Hudaybiyah. Ia adalah seorang pejuang yang berani dan gigih, selalu berada di garis depan dalam setiap pertempuran. Ia berjuang dengan penuh dedikasi dan keberanian, selalu siap untuk mengorbankan segalanya demi agama dan umatnya. Utsman bin Affan adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan dengan surga. Ia adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, selalu berusaha untuk mengurusi umat dengan sebaik-baiknya. Ia menjadi salah satu dari pemimpin yang menggantikan Nabi dalam mengurusi umat. Namun, takdir memutuskan lain. Pada suatu hari, terjadi fitnah yang melanda kota Madinah. Fitnah ini disebabkan oleh seorang lelaki Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, padahal ia membenci ajaran Islam dan kaum muslimin. Lelaki yang bernama Abdullah bin Sabah itu menyebar berita bohong tentang Utsman yang telah mengubah syariat Allah. Utsman dituduh berbuat zalim dengan mengangkat pemimpin-pemimpin dari keluarganya serta memecat gubernur yang telah ditunjuk Umar bin Khattab. Hal ini lantas menimbulkan kekacauan.
Para pemberontak terpengaruh dengan fitnah tersebut, mereka datang ke rumah Utsman dan mengepungnya. Utsman dilarang makan dan minum, padahal sebelumnya dialah yang memberi makan kaum muslimin dengan hartanya. Pengepungan pada Utsman berlangsung selama 40 hari. Walau begitu, Utsman tetap sabar dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi fitnah. Suatu malam, ia bermimpi bertemu Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka berkata, "Malam ini engkau akan berbuka puasa bersama kami." Keesokan harinya, Utsman pun berpuasa. Ia membaca mushaf Al-Quran dengan khusyuk, hingga akhirnya para pemberontak berhasil menyusup masuk ke rumahnya. Alih-alih menghentikan massa yang menerobos, Utsman tetap membaca Al-Quran dan tidak menghiraukannya. Ini menyebabkan seseorang memukul Utsman hingga terjatuh lalu menikam beliau hingga wafat. Pada 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, Utsman bin Affan wafat. Ia meninggal di usia ke-81 dan dimakamkan di bukit sebelah timur pemakaman Al-Baqi. Kisah wafatnya Utsman bin Affan ini adalah cerita tentang keberanian dan ketabahan. Ia adalah contoh nyata bahwa dengan keberanian dan ketabahan, kita bisa menghadapi tantangan apapun dan mencapai tujuan kita. Utsman menunjukkan kepada kita bahwa dengan keberanian dan ketabahan, kita bisa menghadapi fitnah dan kejahatan dengan kepala tegak. Dan yang paling penting, ia mengajarkan kita bahwa keberanian dan ketabahan adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.